dalam dunia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita sebagai hadiah. Kalau hadiah itu pemberian yang diberikan kepada orang yang dicintai. Artinya ketika kita menjadi umat dan pengikut beliau, ini berarti kita orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah bukan sebagai kebutuhan, tapi bentuk kecintaan Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus dan DKM Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Burhanuddin beserta keluarga. Juga yang kita hormati Al-Mukarram Ustaz Dayat, Bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kehadiran kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala dan kebaikan serta keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan kegiatan rutin pengajian setiap Sabtu subuh, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini selalu mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan pada hari ini kita telah memasuki dan berada di bulan Rabiul Awal, dan ini merupakan Sabtu pertama di bulan Rabiul Awal. Tepatnya hari ini adalah tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Oleh karenanya pada hari ini kita sedikit akan membahas beberapa perkara, beberapa hal yang berkaitan dengan keistimewaan di bulan Rabiul Awal ini, karena memang sudah maklum adanya bahwa di bulan inilah telah dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pembawa rahmat untuk seluruh alam semesta dan juga menjadi anugerah besar buat kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita terus terkait dengan beliau dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pesan di dalam bulan Rabiul Awal ini bahwa ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita khususnya sebagai umat dan pengikutnya, ini salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagian para ulama katakan
bahwasannya pemberian dari Allah itu ada dua nama, ada dua sebutan. Ada disebut namanya atiyah, ada disebut hadiah. Jadi ada atiyah, ada hadiah. Secara arti bahasa, dua-duanya artinya pemberian. Atiyah artinya pemberian, hadiah juga pemberian. Cuma bedanya kalau atiyah itu pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau hadiah itu pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang dicintai. Itu bedanya. Seluruh para nabi dan rasul yang diutus kepada manusia-manusia terdahulu itu sebagai atiyah minallah. Pemberian dari Allah kepada mereka. Cuma artinya ketika mereka diberikan itu, mereka dihukumkan sebagai orang-orang yang butuh. Mereka butuh akan bimbingan para nabi, para rasul untuk menjalani kehidupannya di alam dunia. Sehingga ketika mereka diberikan dan mereka menolak, maka hukumannya langsung kontan dibayar di alam dunia. Ya. Ibaratnya kalau orang butuh, dikasih, dianya ogah nolak. Ya udah diputusin sama sekali pemberiannya. Ya, makanya ketika Allah turunkan azab untuk umat terdahulu, itu azab buat mereka disebutnya azabul istisal. Kalau Allah sudah turunkan bala bencana kepada umat-umat terdahulu, itu Allah berikan sampai ke akar-akarnya. Ya, kaum dan umat tersebut habis, ya, dimusnahkan sama Allah untuk kemudian diganti dengan umat yang baru. Itu namanya disebut azabul istisal. Ya, bagaimana dulu di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika terjadinya banjir, ya, itu seluruh manusia yang selamat hanya yang berada di kapal Nabi Allah Nuh saja, di bahtera beliau. Selain daripada itu tidak ada yang tersisa satupun. Ya, karena Nabi Nuh pun doanya begitu. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Tidak tersisa. Jadi ketika azab, bencana, musibah turun kepada umat-umat terdahulu, yaitu sampai ke akar-akarnya. Ya, nanti habis itu manusia atau kaum tersebut, Allah gantikan dengan kaum yang baru. Kenapa begitu? Karena mereka diberikan nabi dan rasul sebagai kebutuhan. Ya, udah butuh, nolak lagi gitu ibaratnya. Maka kemurkaan Allah nggak tanggung-tanggung buat mereka, dibayar kontan di alam dunia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita sebagai hadiah. Kalau hadiah itu pemberian yang diberikan kepada orang yang dicintai. Artinya ketika kita menjadi umat dan pengikut beliau, ini berarti kita orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah bukan sebagai kebutuhan, tapi bentuk kecintaan Allah kepada kita. Makanya yang pertama ketika kita menyadari bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai umat dan pengikutnya, kita harus bersyukur terhadap nikmat tersebut. Karena jadi umat Nabi ini bukan hal kebetulan. Ya. Sebagai seorang mukmin, kita dibimbing, dididik dalam masalah i'tiqad atau keimanan, bahwa perkara apapun di alam dunia ini tidak ada istilah kebetulan. Ya. Itu kalau kita bilang kebetulan saya begini, kebetulan saya begitu, itu hanya bahasa saja, ya. Secara hakikat apapun yang terjadi pada makhluk dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil yang kita anggap sepele, sesungguhnya itu semua sudah menjadi ketetapan dan ketentuan atau irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah pilih kita jadi umat dan pengikut Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hal kebetulan, karena memang sudah Allah tentukan dan tetapkan seperti itu. Makanya ulama katakan sebahagian besar ya nikmat-nikmat yang terbesar di antaranya yang Allah berikan kepada kita di samping nikmat iman dan Islam adalah nikmat bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi diutus kepada kita sebagai hadiah. Sesuai dengan apa yang beliau sabdakan, kata Nabi, ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat dari Allah. Kasih sayang yang diberikan ya oleh Allah kepada kalian sebagai hadiah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata kita ini adalah sekalipun hidup di akhir zaman merupakan manusia-manusia pilihan. Ya, yang Allah takdirkan kita menjadi umat dan pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ya, tetapi ya, ada cumanya, ada tetapinya. Ya. Untuk bisa mempertahankan hadiah yang Allah berikan kepada kita tersebut, yaitu sebagai umat Nabi, ini kita mesti ada sebuah link. Link itu apa? Link itu rabit, ya, sebuah ikatan dan keterkaitan antara kita sama Nabi. Ini ya. Karena umat Nabi itu nanti menjadi dua, ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ini dapat sebutan ummatul ijabah nih, yang punya rabit, yang punya link, keterkaitan antara dirinya dengan Nabi. Ya. Apa itu? Keterkaitan, hubungan, tali pengikat yang paling utama, yang paling mendasar, tidak lain adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dulu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia. Itu namanya link yang paling utama. Rabit, hubungan, keterkaitan dan ikatan antara dirinya dengan Nabi. Ada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kalau enggak punya ini, jangankan yang jauh seperti kita, yang enggak pernah ngelihat Nabi, enggak pernah berjumpa sama Nabi, enggak pernah dengar ucapan Nabi secara langsung, enggak pernah ngelihat mukjizat Nabi, yang dekat sekalipun setiap hari ketemu Nabi, tidak punya link seperti Abu Jahal, maka tidak ada hubungan. Maka mereka bukan disebut ummatul ijabah, tapi sebatas hanya ummatul dakwah saja. Nabi memberikan link, tali penghubung kepada mereka, cuma karena mereka menolak, tidak mau itu, ya putus hubungannya dunia wal akhirah. Ya. Abu Jahal dan kelompoknya, Abdullah bin Ubay dan pasukannya kaum munafikin, tiap hari ketemu Nabi, ngelihat Nabi, dengar ceramah dakwahnya Nabi, bahkan tidak jarang mereka menyaksikan mukjizat Nabi dengan mata kepala mereka. Tapi sayangnya linknya nggak punya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tolak itu. Ya, sama kita punya handphone, biar kata mahal harganya Pak, pulsanya penuh, ya, paketannya ada, tapi nggak ada sinyal, nggak ada linknya, nggak bisa dipakai. Ya, ini pentingnya robit namanya. Robit itu adalah sebuah link penghubung antara kita sama Nabi. Kita jauh, 1400 tahun lebih Nabi sudah meninggalkan kita. Ya, negaranya jauh, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat. Tapi kita punya link. Kita meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sebab punya itu, ya jarak tidak menjadi masalah. Ya, perbedaan tempat, ya budaya, kehidupan sosial nggak jadi ukuran. Yang penting punya hubungan yang paling mendasar, paling pokok, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus kita jaga. Ya, sebab kalau punya itu, sekalipun jaraknya jauh, ya terasa akan dekat. Sekalipun nggak pernah berjumpa, akan kenal seolah-olah
pernah ketemu. Ya, sebab nanti di alam barzakh ya, sebelum kita ditanya oleh munkar nakir, ya di antara pertanyaan alam kubur ada nanti malaikat ya yang akan bertanya kepada kita tentang seseorang yang saat itu dihadirkan di hadapan kita. Ya, yang kata malaikat ini, ya fulan, ata'rifu hadzal rajul? Wahai fulan, kenalkah engkau? Tahukah engkau siapa itu laki-laki yang ada di hadapanmu? Setiap kita bakal ditanya seperti itu. Siapa itu yang berdiri di hadapan kita nanti? Tidak lain itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab setiap umat, sekalipun di alam dunia nggak ketemu nabinya, di alam barzakh bakal dipertemukan setiap umat oleh para nabi dan rasul mereka. Dan yang bisa menjawab itu bukan lisan saja, tapi link tadi tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dari alam dunia ke bawah sampai ke alam barzakh, link itulah yang akan menjadi channelnya, penghubung. Sekalipun kita nggak pernah berjumpa, nggak pernah ngelihat, nggak pernah ketemu, lisan ini akan terbimbing dengan link yang ada di sini. Ya, kita akan katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah nabiku dan rasulku yang diutus kepada aku. Ya, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perkara di alam barzakh ya seperti nanti malaikat munkar nakir bertanya sama kita pakai bahasa apa ya? Ya di kalangan ulama pun ada ikhtilaf, tapi mayoritas mengatakan pertanyaan tersebut dengan berbahasa Arab. Man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Sekalipun kita ya orang kampung rawa dengan bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Betawi, nanti gimana ya? Nggak bisa bahasa Arab, belum pernah belajar bahasa Arab. Jawabannya bukan dengan bahasa, tapi dengan robit, dengan link. Pertama, link kita kepada Allah lewat wa asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, link kita kepada Nabi lewat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang akan bisa menjawab seluruh pertanyaan malaikat, apapun bentuk pertanyaannya. Tapi kalau nggak punya link, ya Abu Jahal tiap hari ngomongnya pakai bahasa Arab, ya Abdullah bin Ubay emang bahasa Arab bahasa mereka, ya. Cuman saya nggak punya link, ketika ditanya itu nggak akan bisa menjawab. Nah, butuhnya di sini nih, nah kita mengikat hubungan yang kuat ini, ya kepada Nabi lewat ya, hubungan yang paling utama, ya lewat link yang paling mendasar adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu diceritakan ada seorang kepala perampok, Pak. Ya, kepala begal. Tiap hari dia kerjaannya ngerampok, punya anak buah banyak. Suatu ketika anak buahnya ini dapat rampokan, yang dirampok kebetulan orang soleh. Ya, ada orang soleh lagi jalan, bawa barang, dicegat sama si perampok, diambil hartanya, ditawan orangnya dibawa. Ya, dibawa menghadap kepada pimpinannya, pada kepala perampok. Kata anak buahnya, bos, hari ini kita dapat rampokan cukup banyak. Kita beruntung. Dan kami tangkap juga nih orangnya, kami bawa kemarin untuk menghadap kepada bos. Gitu. Karena kita udah berhasil nih, ya banyak bawa hasil. Kita sekarang mau senang-senang, mau pesta. Ya, maka mereka menggelar pesta dengan cara minum-minuman, mabok dah segala macam. Nah kemudian salah seorang anak buahnya ini, salah satu perampok ini membawakan segelas minuman buat ketuanya, buat pimpinannya. Dia serahkan itu segelas minuman buat pimpinannya tadi. Tapi begitu diberikan minuman tersebut, kata si bosnya apa ini? Kata ketua perampok ini, hari ini aku tidak ikut pesta bersama kalian. Aku tidak ikut minum. Kenapa? Karena aku lagi puasa. Ya. Kata si ketua perampok ini, dia katakan dia lagi puasa.
Si orang soleh yang ditawan ini, yang hartanya lagi ya diambil sama si perampok ini, dia kaget. Ya, dia tanya, ah lagi puasa? Nggak salah kata dia gitu. Untuk apa engkau puasa? Ya, apalagi cuma sekedar puasa sunnah yang kau lakukan, sementara kerjaanmu ini merampok. Ya, ini perbuatan yang ya mengandung dosa besar, sesuatu yang dilarang. Tapi masih sempat-sempatnya puasa gitu. Buat apa manfaatnya? Ya kata orang soleh ini. Kata si kepala perampok ini, dia katakan, memang kerjaanku nggak benar. Aku sadar, aku di dalam kesalahan besar. Tapi biar bagaimanapun, aku ini seorang hamba yang punya Tuhan. Ya, aku ini sebagai makhluk yang punya pencipta, dan puasa yang aku lakukan saat ini sebagai link, sebagai robit, pengikat antara aku sebagai hamba dengan Tuhanku. Dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya satu benang hubungan ini yang kecil, ya, ini menjadi satu penyebab satu saat Allah pindahkan diriku dari kondisi yang sekarang ini sedang aku jalani. Dalam keadaan yang sekarang sedang aku berada, mudah-mudahan dengan adanya link ini Allah angkat, Allah pindahkan aku ke tempat yang baik. Bertemu orang-orang yang baik, dan aku pun berakhir dalam kehidupanku dengan cara yang baik. Itu harapanku sama Tuhanku. Makanya puasa yang aku lakukan saat ini buat menjaga tali hubungan. Kata orang soleh itu, ya, oh begitu. Dan hari ini engkau beruntung, ya, kata si perampok ini, karena aku lagi puasa, maka hari ini engkau aku bebaskan. Biasanya nih, kalau aku lagi nggak puasa, setiap orang yang aku rampok, hartanya aku ambil, orangnya aku buang ke tempat yang jauh. Gitu. Tapi hari ini kau beruntung, aku lagi puasa, aku bebaskan kau. Sekarang kau pergi silakan. Akhirnya tuh orang soleh tadi dilepaskan dia. Dapat beberapa tahun kemudian, orang soleh ini pergi haji Pak. Dia tawaf di Ka'bah. Dari mulai dia mau setar tawaf, dia ngelirik ke depan pintu Ka'bah, itu ada orang lagi duduk dengan khusyuknya. Lagi doa, lagi munajat. Bahkan diperhatikan sambil nangis, tersengguk-sengguk. Ya, dia muter tawaf. Putaran pertama selesai, putaran kedua dia lihat masih ada. Sampai 7 putaran tawaf, itu orang itu enggak beranjak dari tempatnya. Dengan khusyuknya, ya dia tengah berdoa. Kata orang soleh itu siapa ya? Itu orang yang lain lagi tawaf, lagi ibadah yang lain macam-macam. Dia duduk khusyuk, tenang gitu. Seperti patung di depan Ka'bah sambil menangis. Tiba-tiba rasa penasarannya dia samperin itu orang tadi, disamperin. Begitu dicolek, ya dia ucapkan salam, dia sentuh, dia colek, nengoklah si orang ini. Si orang ini kaget. Dia perhatikan kayaknya aku kenal. Ya, dia katakan sepertinya aku kenal sama engkau, tapi di mana ya? Ya, kata orang ini, kita memang pernah bertemu. Kapan? Ketika aku rampok hartamu dulu, dan akulah pimpinan perampok yang dulu pernah kita berjumpa. Dan aku pernah katakan sama engkau bahwa saat itu aku lagi puasa. Punya harapan kecil ya. Sedikit dengan puasa tadi, mudah-mudahan Tuhanku yang maha baik, ya, yang maha penyayang, nanti satu saat mengangkat aku, memindahkan aku ke tempat yang lebih baik, ketemu orang yang baik, dan akhir kehidupan pun menjadi baik. Maka ternyata harapanku dikabulkan sama Allah. Sekarang aku sudah meninggalkan semua kerjaan yang pernah dulu aku lakukan. Dan sekarang aku sudah taubat, ya, aku niat akan ibadah, dan aku dipertemukan sama engkau orang soleh, orang yang baik. Maka aku berharap kita menjadi teman yang baik, untuk kemudian berakhir kehidupan kita pun menjadi orang baik. Akhirnya mereka berdua bersahabat sampai akhir hayat. Dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab apa tuh? Si perampok ini punya satu link pengikat antara dia sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhannya, sekalipun saat itu kerjaannya luar biasa, melakukan hal-hal yang dilarang. Ini pentingnya punya keterkaitan seperti itu. Ya,
Makanya kenapa kita dalam hidup disuruh banyak melakukan hal-hal yang baik, sekalipun itu kita anggap hal yang kecil dan sepele, ya. Sebab kita nggak tahu, mungkin dari perkara yang sepele itu justru menjadi tali penghubung yang kuat. Yang satu saat dari situlah akan Allah jadikan kita menjadi orang yang lebih baik dari keadaan kita yang sekarang. Nah, makanya termasuk kepada Nabi, ya, bukan hanya kita mengaku sebagai umatnya, ya, bukan hanya kita mengaku cinta kepada beliau saja, ya, tapi itu semua harus kita miliki hubungan yang paling pokok, paling utama dan harus kita jaga, itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama, ya. Jadi setelah kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita bahwa kita dijadikan sebagai umat dan pengikutnya, yang kedua kewajiban kita menjaga hubungan ini, yaitu dengan mempererat hubungan kepada Nabi lewat kalimat syahadat, ya, apalagi kita komplit dua-duanya punya asyhadu alla ilaha illallah, ya, sebagai hamba kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai umat kepada nabinya, ya. Sebab ini dua kalimat nggak bisa dipisahkan, ya. Ini seperti dua sisi mata uang, nggak bisa pisah, ya. Sebab kalau yang satu pisah, yang satu hilang, maka yang satu nggak sah, ditolak, ya. Yahudi dan Nasrani itu mereka terkenal sebagai umat-umat yang hebat, ya, hebat keimanannya, hebat ibadahnya, hebat keilmuannya dan lain sebagainya. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, ya, itu yang mereka tolak. Ya, mereka nggak mau nabi akhir zaman, ya, kalau bukan dari Bani Israel. Ya, sehingga mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan terakhir yang diutus dari bangsa Arab. Maka ketika mereka menolak itu, maka tertolaklah semua kebaikan yang mereka punya termasuk keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka diponis dalam Al-Qur'an, ya, bahwasannya nanti ahlul kitab itu termasuk golongan kelompok orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani yang mereka mengaku cinta, beriman kuat kepada Allah Ta'ala, tapi menolak kerasulan ke Nabi Muhammad, maka Allah tolak semua. Iman mereka, ibadah mereka, apapun kebaikan mereka ditolak. Bahkan mereka divonis sama Allah, ya, termasuk orang-orang kafir yang besok bakal masuk ke dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Nah itu makanya kita setelah tahu itu, bahwa menjadi umat Nabi ini adalah sesuatu barang yang sangat berharga, nikmat besar, hadiah yang luar biasa yang harus kita syukuri dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, ya, untuk supaya kita bisa dikenali, ya, sama Nabi, ya, Nabi kasih kepada kita umatnya kartu pengenal, ya. Tadi kita sudah punya hubungan secara mendasar, punya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi kasih kesempatan kita supaya lebih dikenal lagi. Karena besok di padang mahsyar manusia dikumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir di padang mahsyar. Mungkin dengan jumlah miliaran kumpul, ya, semua di situ, dan Nabi tetap akan mengenali umatnya. Ya, nah di antara tanda pengenal, ya, terhadap umatnya ini adalah beliau perintahkan kepada kita untuk menjalani sunnah-sunnahnya diantaranya. Ya, sunnah-sunnah Nabi itu yang Nabi suruh kita jalani, apapun bentuknya tuh, ya, dari yang besar ataupun yang kecil, yang berat maupun yang ringan, yang kita bisa jalani, yang kita bisa laksanakan, maka jalani sunnah Nabi. Ya, jangankan banyak, satu sunnah saja yang ada pada diri kita, ya, itu bakal menjadi penyebab kita dikenal oleh Nabi besok, ya, di
hari kiamat. Sebab sunnah tadi akan memancar menjadi sebuah cahaya, ya, yang dikatakan bahwa besok umatku dikenal, ya, tud'auna ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Bakal dipanggil nanti umatku di hari kiamat, mereka punya cahaya, gitu. Ghurran muhajjalin itu sebagian ulama katakan min athari sujud, dari athar bekas-bekas sujud mereka. Jadi sholat yang kita lakukan ketika kita sujud, ini ibadah yang kita lakukan akan menjadi sebuah cahaya. Sebagian lagi katakan wa min atharil wudu, dari sebab cahaya wudu. Ya, jadi bukan cuma sujud dan wudu saja, tapi setiap sunnah yang nempel dalam diri kita itu akan menjadi cahaya dan tanda pengenal besok di akhirat. Nah, di antara juga di bulan ini kita disuruh banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun menjadi sebuah tanda, ya, yang akan menjadi pengenal, ya, buat kita sebagai umat besok di akhirat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya apalagi ini khusus bulan Rabiul Awal, memang bulan kelahiran beliau, ya, jadi kita khususkan juga, ya, untuk punya waktu yang kita isi dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sholawat ini sekalipun mudah diucapkan dan dibaca, ya, bahkan kita sering mendengar tentang keutamaan sholawat, perintah anjuran sholawat, bahkan kita tahu dalilnya. Sholawat ini langsung Allah perintahkan dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah yang suruh langsung, ya. Tapi ini punya satu manfaat yang besar. Ini diantara buat memperkuat, memperkokoh hubungan tadi tuh, link yang sudah kita punya, diperkuat, diperkokoh diantaranya dengan banyak menyebut nama beliau lewat ucapan sholawat yang kita baca. Sebab Nabi katakan, ana ghiyathu man aktsara sholata alayya. Ana ghiyathu, aku adalah penolong buat orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Sebab dulu Syekh Sufyan Ats-Tsauri waktu dia melaksanakan tawaf di Ka'bah, muter di Ka'bah, dia lagi tawaf, ini ada orang di sebelahnya. Biasa kita kalau tawaf itu kan bacaannya banyak tuh, ada zikir tawaf, ada doa-doanya, ya, segala macam. Tapi ini orang dari mulai dia tawaf di samping Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu yang dia baca hanya sholawat. 7 putaran dia lakukan tawaf, 7 putaran, 7, ya, 7 putaran itu dia isi semua dengan hanya membaca sholawat saja. Begitu rapi tawaf, ditanya si orang ini oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, Tuan, saya perhatikan dan saya dengar dari mulai tawaf sampai selesai 7 putaran, yang lain itu bacaannya macam-macam. Ada zikirnya, ada wiridnya, ada doanya, tapi engkau hanya baca sholawat. Apa ada sesuatu sehingga membedakan bacaanmu dengan bacaan yang lain dengan baca sholawat tadi? Kata orang ini, karena engkau bertanya, aku akan cerita sama engkau. Kenapa? Bacaanku bukan cuma tawaf, bahkan semua manasik haji yang aku kerjakan, ya tawaf, sa'i, ya wukuf, bahkan ya semua aku isi hanya baca sholawat saja, ya, kepada Nabi, enggak baca yang lain. Karena waktu aku mau pergi haji, aku berangkat dari kampung halamanku bersama ayahku. Jadi aku berangkat haji ini kalau engkau mau tahu berdua sama ayahku. Karena perjalanan kami jauh, jadi kami singgahlah di beberapa tempat kalau kami capek atau kemalaman ngaso. Nanti besok udah selesai istirahat, lanjutin lagi perjalanan. Nah, pada satu persinggahan, mampir di satu tempat, ayahku jatuh sakit. Sampai kemudian meninggal di tempat tersebut. Ya. Yang bikin aku sedih bukan hanya meninggalnya saja, tapi ketika meninggal dunia dia punya wajah hitam. Ya, wajahnya hitam ketika dia meninggal dunia. Itu yang bikin aku, ya,
khawatir dan takut keadaan ayahku meninggal dalam keadaan tidak baik karena wajahnya itu. Maka sebelum aku urus ya, aku minta tolong sama yang lain buat ngurus jenazah ayahku. Aku tutup ini dia punya badan dengan satu kain yang aku bawa. Karena dari semalam aku ngurus dia, capek, ngantuk, begitu ayahku sudah meninggal, tiba-tiba aku keletihan tertidur di sampingnya. Ya, saking lelahnya aku terlelap tidur. Tiba-tiba dalam tidurku, aku mimpi ada seseorang diri di depan pintu kamar, ya, masuk menuju jenazah ayahku. Yang orang itu begitu aku lihat luar biasa. Ya, wajahnya begitu indah, pakaiannya bersih, bahkan harumnya itu semerbak ya, sampai kecium ke dalam kamar tersebut. Pas begitu dia sudah mendekat jenazah ayahku, kemudian dibuka wajahnya dan dia usap tangannya di wajah ayahku. Begitu diusap, tiba-tiba berubah wajahnya menjadi terang. Hitamnya tadi hilang, menjadi bercahaya. Selesai, dia tutup lagi, kemudian dia putar balik badan, dia pergi. Begitu dia mau jalan, aku bangun, aku samperin. Aku tarik bajunya sambil aku bertanya, Tuhan siapa? Yang sudah menolong ayahku, tadi mukanya itu begitu Tuhan usap, jadi terang dan bersinar. Kata orang ini, afala ta'rifuni, apakah engkau enggak kenal sama aku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah, nabiyuka wa rasuluka. Aku ini adalah Muhammad bin Abdullah yang merupakan nabi dan rasul, ya, rasulmu. Aku adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku kasih tahu sama engkau, sesungguhnya ayahmu meninggal seperti itu karena memang kerjaannya banyak melakukan hal-hal yang dilarang. Karena musrifan ala nafsih, kata Nabi. Dia ini kerjaan ayahmu banyak yang nggak benar. Cuman mungkin kamu nggak tahu. Mungkin kalau di rumah kelihatannya baik. Tapi kalau di luar, wah banyak kerjaan yang nggak benar. Tapi kalau di rumah dia punya satu kerjaan yang dia jaga, banyak bersalawat sama aku. Tuh. Jadi ini ya orang ini menjaga linknya sama Nabi lewat baca sholawat. Dan ketika dia lagi sakaratul maut, dia melihat Israel, dia ketakutan, dia teriak memanggil namaku, ya Rasulullah. Dan kata Nabi, wa ana ghiyathu man aktsara shalah alayya. Sementara aku adalah penolong orang yang banyak berselawat kepadaku. Ketika dia berteriak seperti itu, nyetrum sama Nabi. Terdengar suara teriakannya. Oh, ini adalah umatku nih. Ada umatku yang manggilku pasti butuh pertolongan dan bantuan. Maka aku hadir hari ini saat ini untuk memberikan syafaat kepada ayahmu. Agar dosanya diampuni sama Allah dan diterima iman Islamnya dan kebaikannya. Dengan sebab kebaikan yang dia pernah lakukan bersolawat kepada aku. Pas begitu habis ngomong begitu, kata ini orang lagi cerita, tiba-tiba aku kaget dan terbangun. Maka buru-buru aku lihat jasad ayahku begitu dibuka, ternyata betul mukanya sudah berubah terang dan bercahaya. Nah itulah salah satu daripada pengikat hubungan sebagai umat dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang belum masuk kubur, masih jasadnya masih ada di alam dunia, sudah ada syafaat Nabi dengan berkat sholawat yang dia baca. Nah oleh karena itu pada bulan ini yang merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, mari kita perbanyak membaca sholawat kepada beliau dimanapun kita berada. Ya, sebab sholawat yang dibaca dalam keadaan apapun itu tetap akan sampai kepada Nabi kita. Dan juga kita banyak bersyukur ya terhadap nikmat yang besar ini karena Allah sudah jadikan kita sebagai umat dan pengikut beliau. Dan mudah-mudahan hubungan ini bisa terus abadi dari dunia sampai akhirat ya, dan ketika kita meninggal dunia kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau ya, besok diberikan syafaatnya sehingga kita selamat bahagia sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya dan bisa memberikan satu motivasi, dorongan semangat kepada kita untuk terus kita istiqomah di dalam mengikuti, menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita pun diberikan bimbingan oleh Allah untuk istiqomah memperbanyak sholawat kepada beliau sehingga kita termasuk umat yang diakui oleh beliau dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan mudzakarah pagi hari ini ada manfaatnya buat kita semua dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.